Coach Nova dan kawan-kawan tuh terbilang hoki menurut orang. Hoki. Berarti point of view-nya beda-beda. Benar. Hoki kenapa? Bisa dibilang hoki ya. Karena bisa dibilang hoki. Pertandingan pertama tuh lawan Korea Selatan abis-abisan diserang. Emang Coach Nova main bertahan, tapi abis-abisan diserang peluang banyak banget. Sial aja Koreanya nggak menang. Itu strategi. Bojan pun kan begitu. Iya. Permainan jelek, keserang terus menang. Bojan Pelatih yang pintar kan gitu. Pelatih yang pintar dia tahu pada saat melawan tim yang secara secara di atas kertas lebih kuat kan pasti tidak akan bermain terbuka. Iya. 15 menit pertama sangat menjanjikan terus kalah kan tidak. Arsenal ini ya tetap Kita lihat. kalau nggak ada 2 free kick itu belum tentu bisa berkembang. Bangcot anjing. Sejago-jagonya pemain yang dimasukin siapa Mbappe, Ronaldo, Messi semua. Lawan Barcelona sekarang kalah juga. Mau kurang. dan selama itu anjir. Ya, Udah tag ya. Ini gimana? Mau Editor? bulu tangkis ikut? Admin? Soalnya kalau Main main bola, tangkis, anjing, kalau Syariah. main bola ada Bung Hadi juara Bina Pakuan atau takut. Harusnya masuk timnas U17. simpen ya ini ya. Iya, Kita udah ada yang udah- masuk, udah ada yang masuk ya. soalnya udah ada yang masuk. Simpan. Hari Senin kita official. Bakal official nanti. Pokoknya nanti ada yang masuk. Baru deal hari ini ya. Don deal hari ini, don deal. Don deal. Salah satu link Baru- ternama. Baru di-update sama siapa? Fabrizio Romano. Wajib. Deal transfer sekitar 1,5 triliun. Sama kayak Allianz ke Persib. Alias. Tapi ngomongin Fabrizio Romano, nggak luput dari sekitaran Liga Eropa nanti ya. Kita ngebahas yang lagi hangat-hangatnya ya. Champion. Liga Ini Champion. udah semi ya? Perempat Perempat final. Sorry. Mantap. Perempat final nih. Udah mulai perempat final. Perempat final dan itu udah pasti satu tim udah melangkah yang jelas. Ya sebelum itu Barcelona dong. Ini mah waktunya Bung Hadi monolog. Ya, tapi nanti bahas Barcelona nanti ya. Saya pengen ke Udah lama nggak rivalnya ikut dulu. Eropa, nggak pernah ikut Eropa kan? Bukan udah lama nggak sombong. Ya. Biasanya Ikut diam-diam. Eropa. Karena mendelep beberapa tahun terakhir. Menolak alasannya gak punya uang, alasannya Mendelep gimana? Gak bisa beli pemain bagus. Liga ke-1. bagus. Liga ke-1 ngegolin nggak pernah kurang dari 2 gol. Ya kalau nggak juara percuma. Ya sebelum ke situ ke rivalnya dulu aja deh. Madrid. Arsenal lawan Madrid ya. Arsenal lawan Madrid. Permainan berjalan menarik. menarik sebenarnya. Menarik untuk pendukung Arsenal. Mungkin Koci sekarang lagi. Parah sih. Udah HP-nya 2, Arsenalnya menang lagi. Kan kalau sebelumnya Arsenalnya kalah, HP-nya 2 gitu. Sekarang HP-nya 2, Arsenalnya menang. Nah, nggak disangka gitu, Madrid bakal kalah sebesar itu 3-0 gitu. Tapi kalau tadi kata Bung Edwin, kalau misalkan nggak ada tendangan bebas itu cuma kalah 1-0. Goblok. Gimana nih dari Bung Aldi nih si yang biasanya menganalisis gitu kan, yang menganalisis itu Bung Hadi gitu. Itu kan apakah memang kata-kata konyol aja dari Bung Edwin karena kurang suka ke Arsenal atau gimana nih? Objektif bangsat. Saya kita Nih, beki nih. Arsenal anjing. Aing objektif ya. Oh, kita sebenarnya nggak suka Barca ya? Saya kita beki Arsenal lagi apa anjing. Aing beki ke Arsenal, gue mau ke Koci. Koci panutan saya. Ya, sebetulnya kemarin itu laga yang di luar prediksi Aing sebenarnya, karena Aing memprediksi Madrid kudunya menang gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, karena sebelum lawan Arsenal kemarin pada saat di La Liga juga Aing Madridnya ke error gitu, lagi jelek. Cuman puncaknya kemarin pas lawan Arsenal main di Emirates Stadium, Madrid anjir nggak sama sekali nggak dikasih main. Kalau dari saya ya, dari analisa saya, beberapa kali ketika udah masuk ke half space itu pasti mentah deh gitu aja. Dan memang kalau kita lihat Madrid itu bener
bener kehilangan sosok Toni Kroos sih kalau menurut saya gitu. Nggak ada pembagi bola lah gitu, nggak ada Move on dong, sosok. oi. Move on, bosen aja. Toni Kroos lagi. Banyak uang kan beli, anjing. Anda move on dari Messi berapa tahun, Bos? Messi keluar langsung saya move on. Move on ke siapa? on, Ansu Fati. Kumpul ke siapa? Asli, Ansu Fati. tapi sejujurnya pas Messi keluar, orang berhak Ansu Fati itu perform aja. Kemarin kan bangsat. kemarin kita lihat ya, Vini anjing gak dikasih main, Mbappe juga nggak bisa dapat banyak peluang, bahkan kalau dari statistik Madrid itu kemarin nggak punya big chance sama sekali, anjing mati di depan tuh gitu. Tapi dilihat dari musuhnya, ya, Saki kemarin asli tiba-tiba Declan Rice anjing menjadi Beckham. Tapi bukan Beckham Putra kan bisa kayak gitu. Beckham Putra mah tuh. Berarti Beckham Putra jelas. Si Beckham Putra pernah gol free kick tuh sih. Gak kayak gitu juga, anjing kenceng itu mah anjing Declan Rice mah anjing. Beckham Putra melandoy si bola. Udah nikah mah beda, Bos. Kawal. Terus. 2 gol ya dari Declan Rice, tendangan bebas, terus satu lagi yang golin itu siapa? Merino. Mikel Merino yang udah berapa pertandingan diplot jadi striker gitu. Dan berfungsi. Dan berfungsi gitu. Merino ini emang kita anti bisanya Arteta ya bisa ngerubah gelandang bertahan. Gak ada Osimhen, Merino pun jadi. Osimhen mana ada di Arsenal. Osimhen di Arsenal. Ya gak ada Osimhen, kan gak mampu beli Osimhen. Oh. Merino pun jadi. Tapi emang bener sih jika ada kata Bung Edwin ya orang rada sepakat jika ada. Kalau nggak ada tendangan bebas, Guys, guys, ini tuh dua ini gak suka Arsenal. Enggak suka. Nah, ini mah cuma opini. Bias anjing. Nggak. Asli itu mah. weh. Nggak, sebenarnya basically Bung Hadi nggak suka sama tim-tim Liga Inggris. Iya, sebetulnya. Mana ada aja yang suka Arsenal, permainannya keren Terus karena Barkanya lagi Karena Barkanya lagi. Oh, Barca lagi. Intinya karena Arsenalnya menang lawan Madrid. Nah. Gitu. Iya, nggak juga. Iya. Nggak juga. Tapi ini dikutip ya katanya Arteta tuh curhat dulu nih ke Guardiola sebelum ngelawan Madrid supaya bisa membungkam Real Madrid. Oh, minta kisi-kisi Minta gitu ya. kisi-kisi. Kita kisi-kisi yang lagi di bawah. Minta kisi-kisi tuh kasih flick. anjing kayaknya dari Sebelumnya melawan City karena Pengen kalah lawan Leganes. Las Palmas tah. Jadi berarti menurut Bung Aldi ya, analisa Bung Aldi memang kemarin kesalahannya ada di mana sih di Madrid? Kenapa bisa seperti itu? Nggak bisa mengembangkan permainan, Nis. Nggak bisa mengembangkan permainan karena ketika masuk half space terus mau ke final third itu nggak bisa bikin peluang yang memang benar-benar bisa menciptakan gol gitu. Bahkan kalau kita lihat kemarin Madrid itu cuma dikasih berapa shoot ya? 9 Shoot tiga. atau- Tiga. Mana ada 3? Tiga. Kan total. Total Shoot on goal 3. 7 total. 7 total. Total 7 sama. Nggak bisa sama target. nggak bisa banyak peluang gitu karena kemarin kalau kita lihat lini belakang Arsenal lagi, oh anjing bagus gitu, sangat-sangat solid gitu. Padahal tapi si absen loh si Gabriel Gabriel gitu. Cuma absen. penggantinya cuman Kiwior goblok mana dari lumayan Kiwior aja. Nah, daripada Welbeck dijadikan back. Berarti sekelas Kiwior back Kiwior aja nggak bisa ngegolin. Sebabuk apa tim itu anjing? Udah dikasih highlight tadi kan dari pertandingan sebelumnya lawan Valencia kayak emang bubuk anjing Iya. Madrid nih. Ya, tapi kemenangan yang deserve lah buat Arsenal lah. Cuman ya leg kedua main di Bernabeu teuing sih. Ya, tapi berarti memang 3-0 masih ngomong teuing anjing. memang si Madrid itu lagi underperform aja sih. Memang entah apa ya karena sesosok Mbappe pun yang digadang-gadang bakal menjadi seperti apa tidak sesuai ekspektasi mendukung Madrid gitu. Kalau dari Bung Edwin gimana nih? Kalau dari saya ya Arsenal ini ya tetap Kita lihat. kalau nggak ada 2 free kick itu belum tentu bisa berkembang. Bangcot anjing. Nggak, saya lihatnya lebih dari mencetak gol aja gitu ya. Dia bisa konversi gol dari free kick 2 gol. Wah, itu keren gitu kan. Tapi saya ngebayangin kemana kalau nggak ada free kick itu permainannya bisa berkembang nggak gitu ya. Kan 1 gol itu bikin
permainan jadi lebih terbuka gitu. Andaikan gitu kan. 1 gol atau 2 gol itu kan Ya, itu 2 gol andaikan pertama. Madrid ngegolin 4 ya menang. Tapi kan memang kalau dilihat dari by data Arsenal itu di pertandingan ke belakang itu memang kebanyakan gol-golnya itu bukan dari open play gitu. Set piece. Memang dari servis yang mungkin Arteta nggak ngelatih servis doang. Iya. Tapi kan terbukti ampuh berarti kalau seperti itu. Jadi kalau lihat kemarin kan Declan Rice ini si Sango ini benar-benar membungkam Madrid gitu ya dengan 2 gol free kick. Dia juga ngobrak-abrik Madrid dengan selama 90 menit gitu ya. Terus ngelihat chance Madrid tadi yang shot on goalnya cuma 3 ya? 3 shot on Shot on goal. goal 7, shot on targetnya 7 gitu. Shot on target 3, shot off targetnya 4. Oh, Berarti 7 total. Dari 7. Nah, melihat kayak gitu kan berarti mentok nih si Madrid. Tapi beberapa kali saya ngelihat cuplikannya tuh ada trupas dari Ya, Jude Bellingham ke Jude Bellingham Mbappe. ke Mbappe. Nah, itu kan gagal dikonversi ya, padahal sekelas Jude dan Mbappe itu udah harusnya gitu ya. Logikanya mah bisa mengkonversi gol dari segala bentuk peluang atau sisi gitu ya. Tapi beberapa kali Mbappe di pertandingan kemarin itu gagal. Nah, itu yang membuat kalau saya jadi pemain Madrid sih ngerasa gatel ya gitu, semua pemain bintang ya dari belakang sampai ke depan, tapi permainannya masih belum bisa berkembang gitu. Terus kemarin juga Madrid untung nih ditolong sama Thibaut Courtois. Iya, jadi bukan masalahnya kalau nggak 2, ya itu Courtois ini gitu mah. Iya, tapi kan maksudnya Kalau nggak gol 2 iya, kan tetap hiji nih. Iya, Gol. gitu, maksudnya gitu. Kalau Courtois bisa nahan tendangan juga bisa, wah main ge. Iya, maksudnya gitu. Berarti kan dia bisa mengkonversi gol dari set piece itu kan bagus gitu kan. Goblok. Jarang gitu. Tapi bukan berarti bermain Arsenal jelek gitu. Cuman saya lagi ngebayangin aja kalau nggak ada 2 gol itu gitu. Gini nih, uniknya masih bisa dibilang jelek. Arsenal pertandingan kemarin nggak punya shot off target, tapi shot on targetnya Langsung 11. gol. Nah, 11 shot on target. Off targetnya 0. berarti kan efektivitas penyerangan Yoi, berarti jago anjing. Tapi kemarin anomali oge sih cek orang gitu karena si Madrid itu ya teuing kunaon finitnya dipainkan wae gitu. Bagus. Karena sebelumnya lawan Valencia mana ada anjing goreng kabarnya kayak goreng pisan. Jelek. Orang yakin ya pendukung Madrid mungkin lebih senang di bursa transfer selanjutnya si Vini itu dijual kayaknya. Ekstrim Beli sih, striker lagi, Mbappe yang dikembalikan ke left wing. Ya. Gitu. Jadi Mau salah cocok. berarti mungkin menurut Bung Aldi itu kekurangan lini tengah dan penyerang nomor Iya, 9. iya. Memang sih semenjak kehilangan Abah Benzema juga Ya, agak ngaruh lah. sedikit jumlah golnya itu berkurang Madrid. Itu sangat berpengaruh. Kamu jangan ketawa ya mentang-mentang sekarang menang 4-0 kan sebelumnya bapuk banget juga. Apaan? Jangan salah, Madrid itu Lagi raja. ngebahas Arsenal goblok. Iya, nanti raja comeback. Aing, Raja comeback Madrid itu. Makanya 3-0 di Emirates ini belum tentu juga, Iya. belum aman juga. La remontada. Heeh. Gini deh, kalau misalnya bisa comeback, bisa comeback, Mulai. giveaway 5 device Oxfa Oneo dari saya. Nah, Siap, catat. Catat kalau comeback, kalau Comeback, comeback, ya. nanti, kalau nanti comeback. di podcast selanjutnya Bung Hadi bakal bawa pizza limosin. Nah, kenapa Seberani itu. seberani itu orang? Orang nonton full time nih, mereka full time dan permainan si Madrid tuh emang nggak bisa ngebangin karena kalah di tengah. Odegaard ngeri sih, itu di kunci permainan Arsenal di Odegaard kemarin. Meskipun golnya ada di Declan Rice sama si Merino, si Odegaard ini tuh otak di mana serangan si Arsenal itu bisa manuver di dari tengah ke depan. Nah, tadi bilang kan si Mbappe bapuk ya nyala bapuk sekelas Kiwior nggak bisa di. Ya nyala bapuk. Aing minggu. Nah sekelas Kiwior sih itu bisa kena aku mahanya aing teh. Wah anjing sih sampah sih aing. Nah terus jalannya pertandingan itu si Arsenal tuh babak pertama aja, babak pertama tuh dia bisa nge-create peluang, cuman apa ya, kan dari sampai babak pertama sampai babak kedua cuma 11 karena boleh mundur terus nyari peluang bener-bener si Thomas Partey dari pertama Partey ke Odegaard ke Saka, mau balik lagi ke Odegaard ke Partey gitu terus dalam pertandingan pertama. Dan akhirnya si 3 peluangnya soal targetnya si siapa? Si Madrid itu ada di babak pertama doang.
Babak kedua nggak dikasih nyerang sama sekali. Babak udah full Arsenal. Full nggak dikasih nyerang, full sama sekali nol nol banget serangan target. Nah kelihatan berarti, wah ini udah kalah kelas. Di si Arteta sama siapa si Kolot Ancelotti Don Carlo. si Don Carlo eta maksudnya anjing udah kuno si Ancelotti anjing kuno mainnya main manuver dari wing. Ya. Jajang Nur zaman banget. Ya nur zaman anjing nih Playing gue terus anjing. mau jeng jagoan janur sih kan anjing. Susah gitu. Nah tapi di balik itu si Bukayo Saka nggak terlalu perform man. Ya baru balik ke oge kan baru dari balik recovery. yang bahkan kemarin yang sangat benar-benar diuntungkan tuh malah Madrid. Madrid harusnya kemarin tuh golnya ya 7-0 harusnya kalah. Serius kalau nggak ada Thibaut Courtois 7-0. Ya, tapi benar sih. Kalau nggak ada Thibaut Courtois ya ini. Kalau ada kebayangin kipernya siapa anjing Siapa sih? anjing kiper keduanya tuh anjing yang bapuk itu tuh yang Plontos anjing ieu na. Plontos apa sih yang di Kelan nafas. siapa sih anjing namanya? Pokoknya itu setara ikan laki pena lah di Barcelona anjing. Siapa sih namanya? Gak ada anjing, gak ada. Ada. Lagi cedera. Pokoknya anjing pas Siapa? Pasos, Luis Pasos. Sial. Lunin bangsat. Si Lunin bangsat. Nah, artinya orang lihat wah, udah enggak ada Courtois 7-0. Babak kedua bombardir Iya, Arsenal anjing. anjing. Dengar bener gudang peluru lah eta anjing. Ada double save juga ya si Courtois double save terus save satu sama Alaba itu gelo sih. Gelo sih. Nah, aing perasaan Alaba tuh kan jarang diturunin sama si Madrid. Kemarin turun dan melawan head to head langsung sama Bukayo Saka kan. Kalah terus di. Tapi kemarin sih emang Madrid center back lagi emang dua-duanya kerbapuk sih. Nah. Asensio sama Rudiger. Kemarin menurut orang yang perform di si Madrid. Courtois lah. Courtois pasti. Tchouaméni juga sebenarnya perform dia ngebagalin terus serangan. Ya, cuman sial tuh anjing emosi sih tolol. Kartu merah di akhir anjing apa ngenerima pelanggaran, tendang bola anjing. Kartu kuning kedua lah. Belegu anjing si eta ceng teh. Si Ancelotti-nya geus maker merungkut tuh. Geus main keriput beki kieu. Sakit goblok. Jing Covid. Tapi kemarin si Luis Kelly ge mantapnya mainannya. Mantap. Terus Kelly sama si Timber keren. Timber bagus. Timber keren. Nah, jadi kemarin kemenangan Arsenal tuh sangat layak bahkan ya Arsenal tuh kurang beruntung dalam arti kenapa skornya nggak 5 sampai 6-0. Si Arsenal teh kurang beruntung lah. Bahkan ya nah baik lagi tadi Madrid bisa nggak sih comeback? Nih. Bisa aja. Ada kuncinya di babak kedua bisa ngasihin 2 gol. Babak pertama bisa ngasihin 2-0. Potensi comeback-nya tinggi. Pasti comeback sih. Kalau 0-0 ya udah tinggalin aja Piala Champions yang katanya paling banyak itu kan buat apa juga main butut sih gitu mah anjing mendingan guys main Liga EW lah. Liga apa? Copa del Rey gitu anjing Copa del Rey lawan Barcelona. Watir mana Madrid anjing watir. Tapi kalau nanti Barcelona kalah lawan Madrid gimana? Mau ngasih apa lagi nih? Terlalu bermimpi ini Ancelotti gitu. Serius. Harusnya sadar diri. Bola itu bundar seperti kayak kepala. kita nggak bisa ngelihat Kalau kotak tuh kan main bola tuh anjing. Ya kan, Mane selalu makanya bilang. gara-gara bundar itu kan berputar. Iya. Kan Mane selalu bilang, statistik itu tidak Mane selalu bilang jangan terus selalu melihat Statistik ya jangan melihat statistik, jangan malu. Kan gagap dirinya ge. Jangan melulu lihat statistik, cuman kita kan baru berdekatan ketemunya dua pertemuan terakhir berdekatan banget sama Barcelona. Ya tahu diri lah hasilnya berapa gitu. Kalau belum kegogolan lebih dari 3 mah nggak usah ngomong dulu, mendingan jangan apa ya berbicara banyak dulu buat fans Madrid yang di sana. Kasihan deh lo. Bang yang sakit dengerin tuh. Perang DM. Madrid setan dan Madrid ini apa sih ada? Langsung aing balas WK. Madrid emang butut. Udah dari kapan kali? Nah, yang lucunya tadi kan selamat 100k followers. Orang gue komen tuh. Makan dong. Kagak, Madridnya kalah. Langsung bad mood.
Ya. Nah, melancong sedikit, jangan dulu ke situ. Ke PSG lawan Aston Villa dulu nih. PSG lawan Aston Villa memang Aing tuh nonton jujur. ada rumor sih di berita ya di media bahwa itu kesalahan dari Unai Emery. Unai Emery. Wah, Unai Emery kekalahan Aston Villa PSG dikaitkan dengan keputusan taktis. Menurut Apa yang Terlalu beralasan sebenarnya. Heeh. Menurut orang ya. kalau menurut Edwin gimana? Ya, kalau saya emang lihat, saya masih sakit hati sama PSG karena ngalahin Liverpool dengan Tapi emang jago jam kan? ya, tapi dengan memang jago gitu. Emang jago. Tapi Saya saya tuh tuh nggak dari Barcelona. Oh, enggak sih. Ya enggak itu. Ya, Kayaknya enggak. Sok jamin lah, jamin nanti Pokoknya kalau misalkan final Villa ketemu PSG. Mungkin gak? Bisa jadi. Lewatin dulu Arsenal. Arsenal kalah berarti. Lewatin dulu Arsenal. Di comeback di Bernabeu. Sama Arteta pakai jurus Coach Justin anjing. Jangan dulu buat lawan PSG, ntar aja lawan Madrid juga belum tentu lolos. Ya. Cuma kalau apa dilihat lagi ya pertandingan kemarin si Aston Villa lawan PSG memang pengalaman Kalau main nonton tuh, aing tuh nonton jujur. nonton highlight memang pengalaman sih kayaknya memang apa namanya kalau misalkan kita balik lagi ya pada saat si PSG ngalahin Liverpool kan memang tim ini tuh udah dibuild anjing emang edan pisan gitu dulu pada saat PSG masih diisi pemain-pemain bintang yang memang meganya nggak pernah lihat PSG itu main se-fluid ini gitu se-eksplosif ini tuh nggak gitu aing ngalina gitu ya tapi di musim ini ketika si pemain-pemain apa namanya dari PSG itu benar-benar pemain yang diinginkan oleh si Enrique Iya. emang perform parah anjir Kenapa coba Win? Tahun. Kalau pelatih bekas Barca emang jago banget sih. Tadi ada yang bilang belajar kok ke pelatih yang lagi di bawah. Iya, Pep kan pelatih Barca. Makanya Pep udah keluar, artinya Hansi Flick lebih jago sekarang. Dia, coba aduin City lawan Barcelona, bubuk tuh si Guardiola. tapi Serius. tapi kalau misalkan di compare gitu anjing nyata parah pisan Enrique tadi dipecat di AS Roma teh anjing Iya. nah, ini kan menandakan kalau di PSG itu dia ditopang oleh duit Finansial. Gak Finansial. masa duit, pemain-pemain biasa aja. anjing Iya tapi biasa aja tapi gila. Tapi kan anjing. Nah, sesuai kemarin berarti gitu. jenius pelatihnya. Itu pelatih bawaan dari mana? nah, tapi kan dulu dipecat di Roma. di Barcelona kenapa tidak bisa seperti itu anjing? Iya. Enrique, Nah. Mau juara Liga Champion? Mau juara? Liga juara gak? Juara satu kali champion satu kali juga waktu Neymar terakhir waktu lawan Enrique di Barca juara gitu. Juara liga gitu. juara sekali 2 gelar berarti. Pas masih main meren Enrique na itu Menurut jadi pemain. intinya pelatih yang bekas Barcelona main itu ngeragukan deh tapi ketika di Barcelona main udah di bawah Barcelona mau ketemu Barcelona gitu. Xavi. Mau Valverde kayak ngelatih MU bakal jago cetak. Bakal jago MU. Coba deh Enrique coba ngelatih MU. Itu berguna pasti. liar Enrique anu liar liar gitu tapi anjing Win, aing ke saya. Emang PSG lawan Liverpool sejago apa sih PSG? Aing nggak pengen tahu. Leg pertama 90 menit anjing ditekan eta Liverpool goblok. Gol lagi 90 plus eta hoki counter attack. Jadi emang sejenius itu karena Enrique jenius bukan karena Barca. Barca, bukan. Karena ya dia ditopang pemain yang dia pengen. Ya kalau ke MU tapi pemainnya kayak gitu. Seru kene. Hansi Flick ke MU ge jadi Hansip. Jadi ditopang sama pemain yang dia butuhkan dan ternyata dibuktikan gitu sama Luis Enrique gitu dengan kita tuh benar-benar nggak bisa ngelihat kan itu dari comeback dia kemarin ketinggalan 1-0 comeback ke 3-1 ya itu karena strateginya Enrique bisa masang pemain-pemain hebat eta aing mah kasih kuart Kvaratskhelia aing ayang pisan saya ke Liverpool anjing edan pisan tapi emang aing beuki pisan saya eta Mau Luis Diaz kali ke Barcelona mana setuju tuh? Luis Milla we Luis Figo Isunya lumayan aja. nyoba ya we tenang ona sok we Tapi itu cocok sih. Buat apa pemain-pemain yang ngambil pemain-pemain yang udah jadi tapi nggak terlalu jadi banget. Mendingan nge-build pemain. Dari kayak Pedri, kayak Gavi, kayak Yamal. Tapi
perform peringkat 1. Peringkat 1. Nggak pernah ngegol. Coba Hokkaido ngali match. Itu sih karena kompetisi yang ngomong. Di sama sihnya. Tapi sebelum lawan Betis 4-0, 5-0. Lawan Betis lah, bet imbang di cek mana nih. Anthony. Anjing. Maestro anjing. Maestro berarti terbukti Liga Inggris tuh keras. Bos. Iya. Satu pemain bisa langsung mengubah satu liga. Satu liga. Tapi Bukan kalau yang satu aku di Inggris yang benar-benar indah cuma Arsenal. Kalau yang aku deh, yang benar-benar permainan indah dan yang enak ditontonnya sih. City Hah? Udah nggak terlalu sekarang karena Pep udah kebiasa bensin, udah harus balik lagi ke Barcelona, belajar dulu sama Hansi Flick. Belajar dulu, oh ini kayak gini. Oh iya, sorry lupa. nggak bisa dibandingin sama Hansi Flick dong dari torehan gelar Pep di Barca sama Pep di City pun udah nggak bisa Iya, dibandingin, pas no. dia ke Inggris turun ininya apa Turunnya namanya, malah makin ilmu. meningkat sih prestasinya. Knowledge-nya turun, knowledge-nya anjing kau jadi lupa nih lawan Barcelona ngalahinnya kayak gimana. Ngalahin Barcelona kayak gimana itu lupa. Barca perasaan baru bagusnya sekarang anjing. Pengen dikalahin lagi lawan MU, anjing juga. Anjing, final 2 kali aja gak menang-menang, cuman menang lawan di Collidon. Tapi terakhir ketemu di Eropa kan kalah. Terakhir, tapi kan kita gak pernah ketemu lagi kan kalian gak pernah masuk. Iya lagi. Bener lagi. Bener lagi anjing. Nah, sekarang langsung bahasin Barca nih. Aing diam aja. Monolog aja. Enggak, saya diam aja mendingan. Enggak dulu, tapi di sini juga apa namanya? Lewandowski tegaskan Barcelona belum pasti ke semifinal. Oh itu udah underestimate. bukan dari sarkas kamu. Itu berita dari Tribun Barcelona. Gala Barca. Mundo Deportivo. Dan terus Thierry Henry juga mengomentari bahwa permainan Barca kemarin itu masih banyak celah juga gitu. Cuman kemarin memang lawannya si Dortmund tidak bisa Dortmund memaksimalkan. peringkat 8 di Liga Jermannya juga. Lamun cek orang mah ya gitu. Bukan tim yang lagi Emang benar-benar peringkat 8 ini ya Dortmund jago cetak. Ketik pengalaman di champion banyak. Sampai final pernah. Ya, tapi Berapa tahun lalu? Zaman Klopp. Iya, dia masuk final kan. kan pemainnya gengges jauh. Lewandowski masih di Dortmund. Iya. Iya. Dortmund masuk final ya. Lewandowski bisa bagus dari mana? Dari Dortmund. Tapi yang suka lihat yang kuning-kuning gini tuh bawa kebantaian banget gitu. Segitu Marina moga wajah. Kemarin diganti anjing rektek. Tottenham goblok. Ayam sayur. Guardiola isu kan ieu anjing saya testem Tapi benar kan Tottenham menjadi Nggak akan mungkin juga pasti Pep di mana keluarnya itu nggak akan di Inggris. Karena dia udah punya apa namanya ikatan dinas ya, sama bukan ikatan dinas ya. Goblok. Ya kayak Jurgen Klopp aja nggak akan mungkin yang ngelatih tim Inggris lain. Balik lagi biar carain Barcelona coba bicara Barcelona aing pengen. Iya Barcelona bagus mainnya, dia punya pemain-pemain yang ya itu tadi yang diorbitkan lah gitu ya. Objektif bangsat. Ayo objektif bangsat. Bukan pemain-pemain yang jadi ya gitu. Oke lah. Jadi Ya bukan pemain. jadi Bukan dia diorbitkan, bukan beli jadi kayak tim-tim PSG zaman Messi, Iya sih, miskin. Mancit gitu. Dia kan lagi miskin beberapa tahun ke belakang nih. Kebetulan nge-build pemainnya bagus. Di akademi bagus, lama siap. dari dulu. Nah, sekarang lah hasilnya gitu. Saya juga suka sama Lamine Yamal gitu. Tapi Tapi kalau saya ngeliat Lewandowski nih, mana gara-gara aing bikin Barcelona jadi tuh bukti. Jadi kemarin tahu nggak kenapa alasan Bung Hadi pakai kacamata hitam terus? Kan sebelumnya sembunyi di gua. Iya. Jadi pas ketika keluar tuh terlalu terang. Enggak. Kan dia belum mencicipi kenapa banyak coba pengalaman. kenapa orang pakai kacamata hitam terus? Barcelona kan kalau di puncak pas ke puncak aduh sinar mataharinya cerah banget jadi harus pakai kacamata biar kelihatan jelas. Baru kan ke puncaknya juga. Baru soalnya. Baru Kalau udah biasa udah nggak akan pakai kacamata Iya. hitam. bisa ngomong gitu yang peringkat 13 anjing. Lu seliga. 13 masih enggak sih? Masih 13 ya? 13 ya betul. Masih turun lagi. Selama Tottenham eleh, moal. Mau sama teman-teman.
Si Edwin santai we, aing bisa si Oge sih santai lah. Aing santai sebenarnya. Aing santai. Tapi Lewandowski ya. Mulai ganti. Ngomongin lagi Barca Dortmund, tapi saya kalau lihat Lewandowski, kayaknya nih kalau flanknya bukan Raphinha sama Yamal, dia nggak akan seproduktif sekarang. Dia ditopang dua orang itu. Sepakat. Karena ngelihat dia benar, tapi benar target man kan Target si man, Lewa target itu. man. Jadi dan dia bisa konversi golnya bagus juga gitu. Ini orang lihat Lewandowski itu sama ketika ngeliat Lewandowski yang kayak waktu di Bayern Munchen. Mirip aja Bayern Munchen, dia benar-benar target man, ya udah. Tok nggak waktu ke Barca kan penopangnya jelek-jelek ya. Asupati anjing. Dembele. Ya kurang lah. Dembele egoisnya tinggi banget di Barcelona. Artinya ketika dapetin Yamal sama si Raphinha, ya dan tapi Yamal dulu pertama-tama Yamal waktu diorbitkan dia kan langsung perform ya. Cuman sempat ada selek sama Lewandowski. Seleknya karena si Yamal terlalu pengen Egois lah. show off. pengen show off. Sedangkan itu masih bisa banyak peluang yang harusnya dioper ke dia. Sampai ada satu momen si Lewandowski nggak mau salaman sama si Yamal. Nah mungkin ya ini jagonya Hansi Flick. Dia bisa lagi mengharmoniskan tim, lebih kuat lagi yang Raphinha digadangkan ke Barcelona tuh nggak akan jadi apa-apa. Sekarang udah jadi, bahkan banyak yang minta ini di luar fans Barcelona ya. Sedunia tuh udah ngomong ini 38 dalam berapa match? 38 match. 38 gol, 38 assist. Ballon d'Or. Ballon d'Or lah. Kalau juara d'Or. champion oke lah. Kalau juara champion harusnya Ballon d'Or. Serapinya. Nah, artinya Barcelona di sini kayaknya bingung sih kalau misalnya mau panggil kayak gini. Kalau pemain-pemain disatuin, pemain negara-negara semua disatuin, lawan Barcelona tetap kalah sih si itu. Sejago-jagonya pemain yang dimasukin siapa Mbappe, Ronaldo, Messi semua. Lawan Barcelona sekarang kalah juga. Mau orang. Dan Sama itu aja. Nah, sekarang kalau ditanya menurut Bung Hadi, kelemahan Barcelona apa? Jeleknya Barcelona sekarang apa? Kurang Jangan ngomongin bagusnya lah. Jangan ngomongin bagusnya. Iya. Sebenarnya saya kekurangan Barcelona saat ini sampai saat ini pelapis sebenarnya, pelapis Barcelona yang sekarang. Kalau di tengah mungkin nggak terlalu hariwang ya, si Fermin. Fermin itu keren banget lah. Dia mau ada De Jong juga kadang-kadang menjadi pelapis di Barcelona. Jarang dia main inti soalnya. Cuman di ini nih posisi Balde sama di posisi si Konde nih. Si Konde penggantinya tuh masih ada yang kurang pas. Masih terbilang kebanyakan masih muda banget. Jam terbangnya kurang. Nah, yang lebih tersorot lagi mungkin semua juga sepakat ya posisi kiper Barcelona nggak terlalu oke sebenarnya ya. Si Chesney tuh sebenarnya agak ketolong Chesney ke Barcelona Ter Stegen kemarin cedera. Chesney itu punya pengalaman. Seenggaknya nggak Iñaki Pena banget. Iñaki Pena lihat aja kayaknya semut nendang juga gol-golan aja. Edan. Kiper bolana Edan anjing sieun, Bro. Pendukung Barcelona teh anjing. Anjing semut nendang bolanya ke bola ini kemana ya. Si Chesney punya pengalaman. Meskipun anjing suka banget suka ngerokok kan anjing sampai santai itu. Rokok herbal ya. Udah tahu nih lawan tim yang saya masuk ke tim yang paling jago banget nih kayaknya nih. Goblok. Kadang-kadang bakele. Ini api dong. Asli. Legales sih mah anjing. Tapi soalnya orang mah jadi saksi sorangan pas ketemu di Barca teh. Cing ragu urang teh euy. Aing kan Korea mau. Kamu pernah? Aing males tag Barca keur goreng Barca Eropa mah pas Eropa. Iya anjing. Soalnya orang lupa. Soalnya kita nggak upload video karena Barkanya jelek. Sekarang yang minta bahas Orang lupa karena udah terlalu lama nggak jeleknya gitu. Coba lihat ya. Nggak kita Sobat aja. mediocre video kedua, video ketilu, mediocre akhir. Tonton deh ya. Ya, betul. Karena ini akun belum 1 tahun, Bro. Sama bukan waktu yang lama. Iya. 38 video aing gitu nggak Coba ulas lagi. Mana saya nggak mau imprem. Mana? Ya, itu mah di luar. Ya itu kan di luar prepping atau Iya. sebelum-sebelumnya. Kadang kan suka bilang bahas apa sok lah Eropa mah euy. Darkana keur goreng. Saya juga bingung gitu. Jadi suhu tubuh saya itu lagi dingin banget. Persib ke puncak. Barcelona di puncak. Liga Champions di atas angin. Mau apa lagi? Copa del Rey di final. Nah, Mau apa lagi? nanti kalau Barca nggak lolos dia yang disalahin dia kayak si tantrum.
Sorry, saya beda sama si Altantuk tuh nggak punya otak. Ya Allah. Tadi sebelum menang bola gimana? Iya. Itu mah kan berbola yang bodoh aja. Altantuk nggak punya otak, pun aing mah pendukung Barcelona cerdas anjing. Nah, Video kita dipotong. Cerdas nyata editor. Tolong nih main berapa nih? Main aja cerdas, apalagi penontonnya. Gitu. Nggak cerdas sih, bocah. tapi aneh oke nya maksud orang. Tapi enggak, jangan lanjut so. Mane sebelum Mane yang ngomong. Mane sepakat tuh Barcelona aina emang superior banget. Marane aing nanya, marane. Apa? Barcelona sekarang superior banget. Bagus aing sepakat bagus. Cuman ketika Yamal atau Rafinha cedera nggak tahu. Cuma kan ada beberapa faktor ya yang membuat tim itu terlihat sangat superior kan. Lamun cek urang Barcelona itu diuntungkan dengan hasil drawing. Anjing tai. Anjing eta gak bisa dipungkiri sih, Adi. Ya, hasil drawing itu bener-bener Anggap Barcelona lolos. Lawannya Inter. Emang Inter jelek? atuh anjing Inter menang aja. Lautaro Martinez. Ya berarti jago kan Inter. Iya. Belum tentu. Iya, cuma kan ini konteksnya di perempat final ya, dibandingkan dengan kompetitor yang lain gitu. Apa namanya, Aston Villa ketemunya PSG, anjing Madrid Arsenal. Iya, mana nggak bisa ngomong Aston Villa. Harusnya PSG aja ketemunya Aston Villa. Kalau coba dibalikin aja. Enggak kia. Goblok. Soalnya lihat dari performa sama pemain tim yang available gitu. Orang banyak gitu. Aston Villa. Kalau misalnya ya Barcelona ketemu Aston Villa, emang Barcelona tadi untung kan? Anjing Rashford hat-trick. Asensio 2 gol. Kue gunting ini kalau galingna anjing. Edan anjing. Soalnya emang harus diakui sih ya, Barcelona memang tren permainannya memang edan pisan sih. Udah menanjak terus konsisten lagi. Sama yang orang suka tuh dari penunjukan Hansi Flick ya. Karena dari awal kan pada saat penunjukan Hansi Flick banyak dramanya di Barcelona tuh gitu. Gak bisa transfer pemain gitu. Si Olmo udah dibeli tapi gak bisa didaftarin gitu. Banyak pemain muda yang tiba-tiba muncul kan di musim ini. Fermin, terus Kubarsi, si siapa? Musim kemarin tuh si siapa sih si anjing back itu siapa? Lupa aing, Gomez apa? Anjing lupa. Balde juga kan. Tapi mau ngomongin Olmo, jadi inget nih, sok tonton lagi video kedua, dia nggak seru semacam ini anjing. Merenduh. Anjing, terus kepintaran si Hansi Flick itu karena dia udah pernah kerja sama si Lewandowski kan ya di Bayern Munchen. Jadi bener-bener bisa memaksimalkan potensinya dari si Lewandowski walaupun yang udah tua kan gitu. Udah tua gitu. Ya, tapi memang dari kemampuan pencetak gol anjing si Lewandowski masih salah satu striker terbaik lah gitu. Cuman Inigo Martinez tadi. Inigo Martinez juga kan anjing eta didatangkan dari Sociedad anjing pendek kan. Pokoknya yang tapi kan udah Barcelona tuh bisa nge-scouting pemain-pemain yang misalnya si Gana munti naonnya ti Ranca Ekek anjing iya cek Barcelona ditunjuk oh iya halus si pemain jadi. Munti Ranca Ekek. Ansu Fati. Hah? Ansu Fati udah dibuang tapi masih ada kontrak balikin lagi. Masih ada kontrak kan udah dibuang. Ya, tapi kan salah berarti milih pemainnya bukan berarti salah. Bukan berarti sekali milih itu bakal bagus. Hansi Flick itu kalau anjing aing rek Ranca Ekek. Tapi ngomongnya Barcelona. Aduh, Hansi Flick saya pengen ke Ranca Ekek, pengen ke Cicalengka, mau lihat pemain-pemain. Oh, ini bagus. Jadi bagus. Mau mungkin oke. tapi memang La Masia karena kan sebelum batch nasi Kubarsi ya dan lain-lain gitu. Kan flop sebenarnya. Memang iya teh anjing juga takdir nu emang jodoh teh ya iya gitu. Iya. Karena ya Jadi ada satu generasi lost gitu ya. sok saha anjing sebelum Kubarsi pemain Barcelona nu alus pemain ngora. Wah anjing. Iya sih. Benar. Ada siapa? Mark Bartra. Anjing, dilewatin sama Gareth Bale. Mark Bartra main sama pemain jago sekarang. Sama siapa? Anthony. Oh, ya di Betis aja bohong. Siapa kuat anjing Barcelona goblok.
Kalau lawan Barcelona jadi alus kieu anjing bangsat cing teh. Jamal juga jago gara-gara dimandiin Messi. Iya, benar. Bukan Barkanya Messi-nya. Messi. Tapi kalau secara agama terlalu bid'ah lah itu mah. Anjing bid'ah. Gara-gara nonton Walid anjing terlalu bid'ah itu. Bid'ah. Istilahnya asan. Bid'ah mah lain gitu. Berlebihan. Berlebihan. Coba tolong bahasnya bid'ah maksudnya karena bid'ah itu kayak Maksud saya itu berlebihan. bid'ah asan. Kayak tayangan. Intinya oh sebelum ini makasih Bro Kidut kemarin si Kidut Bro Kidut si Bung Diki ngechat saya terharu tuh iya masih gak ada Barcelona juara champion. Oh iya jelas dong, mana baru mengakui sekarang doang. Makasih Bro Kidut udah diucapin jadi ucapinnya dari sekarang aja kalau mau ngucapin juara jangan jangan nanti pas sudah di final mana udah capek-capek nonton ternyata kalah yang didukunginya sekarang aja. Tapi orang PSG penasaran. juara. Orang penasaran Bro Kidut KWA itu dalam pengaruh apa ini? Sober nggak dia? Sober nggak? Nah, itu. Bisi lagi tidur gitu anjing. Atau Bajak. dibajak aja. Kan kita ulin bareng dah gitu. Staycation. Dibayar berapa kan nggak tahu gitu. Nah tapi selain ini ya untuk Liga Champion, menurut Bung Aldi nih, dilihat dari permainan sekarang gitu ya, nanti semifinal bakal ketemu apa? Objektif bos. Coba dari Bung Aldi dulu. Coba dari Bung Aldi dulu nih. Realistis lagi. Semifinal orang nggak bisa memprediksi ya. Ya, ini mah tapi orang lebih suka kalau misalkan Inter lolos semifinal lawan Barcelona. Pasti itu Barcelona. Terus Madrid lawan PSG. Madrid pasti itu lolos. Bukan memprediksi tapi orang lebih suka ya Kayaknya si siapa David Raya merem aja nggak bisa ngegolin si Madrid. Tapi belum tentu kalau ada di bawah meja, kalau ada di bawah meja, kalau di bawah tangan Anjing kayak yang iya. Kalau di bawah tangan, kayak dari Bung Aldi dulu, Bung Edwin. Ya kalau saya sama kayak Bung Aldi ya, kalau lebih ke prediksi saya lebih ke Inter lolos pasti ya lawan Barca, cuma nanti yang ke finalnya Inter, terus di semifinal yang keduanya ada PSG, anjing taingnya peng PSG pisan ke final versusnya nggak tahu ya, saya ada feeling Madrid comeback kayak anjing. David Raya merem aja gak akan bisa ngegolin. Bahkan experience ya sama mental yang Si berbicara pura-pura setan eta mau ngegolkeun. Ya sok dari Bung Aldi. Iya, sok kalau dari SMA itu. Apaan semifinal? Semifinal. Langsung aja yang juara deh. Mendingan langsung Nggak rame, cepet. semifinal. Enggak lah, semifinal dulu. Semifinal Objektif, objektif. objektif ya, yang pasti masuk semifinal. Kalau Barcelona nggak masuk semifinal itu terlalu apa ya? Terlalu mungkin. Terlalu tolol kalau aing mikir kayak gitu. terlalu bodoh mulai aku Dortmund tiba-tiba 7-0 bodoh. Terlalu tolol kalau aing harus berpikir kayak gitu gitu. Iya. Jadi ya Barcelona pasti satu angka. Udah Barcelona tuh udah satu angka di depan lawan Inter. Arsenal tinggal merem, udah langsung ke semifinal, tinggal merem. Dan lawannya PSG. Langsung aja final boleh nggak sih? Sok. Final lawan Dewa mau nggak? Kampung Dewa. Oh, Dewa balon Bali aja masih 0-0 tuh anjing. Kalau ada di bawah tangan. Kalau Zeusnya berpetir anjing. Nah, kalau final Barcelona mau lawan siapapun hasil finalnya 3-0. Anjing. Siap. Mau lawan Dari orang ya, dari orang Capek, ya. Dari orang capek ya. aing ngedengerin teh. Orang sepakat Barcelona lawan Inter. Nanti semifinalnya PSG, dan orang masih percaya kekuatan Valentino Perez. Di bawah tangan. Di bawah tangan. Kayaknya Madrid masih bisa menang walaupun dramatis ya. Mungkin Adu penalti ya. Adu Bisa penalti gitu. mungkin adu penalti. Dan juaranya PSG. Aduh. PSG, saya juga feeling PSG. Ngapain sih? PSG Inter ngajakin final. tim yang kayak gitu. Dembele hat-trick. Dembele hat-trick.
Siapa tahu kan semifinal nih lawan Inter ya Barca. Si Raphinha sama Yama Cedera. engkol. Pas kan kemarin juga Pas diganti turun main dari bis. 17. Oh. Nah, kan nggak ada yang tahu. Langsung dua pemain kunci. Berapa sih kemarin diganti teh? Siapa tuh? Yang mati cedera kan? Enggak cedera. Enggak Dia, cedera. dia pengen dia Pengen Fatih main ya? biar Fatih main kasihan nih. Kasihan ini mediocre main. Sakit aja. Nanti semifinal lawan Inter, Yamal UN nggak boleh ikut. Masih 16 tahun anjing. Ya kayak gitu maksudnya nggak tahu ya kita nggak gitu. tahu. Iya. Jadi jangan sesumbar dulu Bung Hadi. Barsi 3 gol hat-trick nanti. Iya ke gawang sendiri tapi. Kan belum tentu kalau ada di bawah tangan. Nggak semua juga gimana di botol. Kini kalau misalnya pakai logika ekonomi. Anjing berat guys. Logika ekonomi. Padahal ekonominya akan kurang aja. Barcelona lagi butuh duit. Artinya harus juara biar dapat uang yang gede. Gimana kalau dibayar? Lebih menggiurkan siapa tahu. Soalnya kan rumput Karena aja kalau juara biasa dapat datengin sponsor lagi yang banyak. Logika ekonominya Barcelona bakal termotivasi untuk menangkan gelar. Kepala daerah pasti. La Liga pasti. Tolong catat. Champion pasti. Oh udah treble, dia udah cukup deh buat Hansi Flick mah cukup. Cukup. Ya semoga saja harapan-harapan Bung Hadi tercapai ya. Agar video-video ini Sorry, tidak menjadi bukan kayak Antrum ya, masih santai. Counter attack. Tadi teh anu jadi merek device teh. Kalau Barcelona, Madrid ya? Kalau Madrid lain, Madrid comeback. Madrid iya. comeback. Ya. Kalau Madrid comeback lawan siapa? Lawan Arsenal. Merem Raya. Merem Raya. Oke. Udah beresin aja deh, udah. Melenceng sedikit karena daripada membahas yang lain-lain lah ini sudah terbahas semua gitu. Melenceng sedikit soalnya ada yang mau lolos Pildun. Udah lolos Ada yang udah lolos Pildun. Pildun. U17 wah timnas keren itu timnas Indonesia. Jadi Shout out dulu buat Jersey aing temahi anjing. muli tapi dipakai. beli gak dipakai. Enggak, udah dipakai. Enggak. Sebelum ngaca udah dipakai. Oh. Pas ini jing, butuh aing tinggal Tepede. Tapi bahannya nggak nulis anjing aing sial atau double XL anjing. Nah, itu mana XL. Aing mah di Indomaret anjing. Blok. Udah nggak apa support Expo. Lokal produk. Bung Aldi, timnas U17 lolos Pildun. Gimana nih? sesuatu yang sangat mengejutkan ya kalau buat saya gitu. Cuman yang mau saya highlight itu sebetulnya bukan dari permainan kemarin Dari lawan coach? Oh enggak. Yaman ya gitu. Cuman kalau kita lihat si project U17 ini kan udah berjalan cukup lama ya, dan si coach Nova juga udah ditunjuk dari awal pada saat Sinteyong masih menjabat jadi pelatih timnas gitu. Yang saya salut itu coach Nova anjing bisa disebut kelas pisan lah kalau kata saya ya gitu. Dia bisa membuat tim ini tuh memang bener-bener di atas ekspektasi semua orang gitu. Maksud saya dari mulai training camp, kemudian pemilihan pemain, kan nggak ada yang tahu ya gitu. Apalagi ini U17 kan gitu. Beda sama U23 yang pemainnya udah tenar-tenar lah gitu. Pada saat main lawan Korea, walaupun anjing udah sekarang kan banyak ya ngomong timnas harus main total football dan lain-lain gitu. Tapi coach Nova dengan segala kemampuannya gitu ya, dia tahu pada saat melawan Korea dia harus bermain seperti apa, dan pada saat melawan Yaman harus bermain seperti apa gitu. Jadi kredit saya itu bukan cuma buat coach Nova aja, tapi buat tim analis juga anjing, karena iya tuh Indonesia itu anjing emang bener-bener di luar dulu anjing gitu. Banyak aspek yang memang harus diberi apresiasi yang sangat banyak gitu. Ya, betul. Dan ini tuh rekor Indonesia lolos ke Piala Dunia tanpa jadi Tuan rumah. Lewat first time kualifikasi. Dan Indonesia bakalan jadi juara grup ya gitu. Walaupun nanti di pertandingan terakhir
Indonesia kalah, terus Korea yang menang atau Yaman yang menang, Indonesia tetap jadi juara grup. Kalau mantan pemain Persib jadi pelatih ya jago. Keluar nih. Kalau dari Persib main nama. Pemain Persib. Tapi agak-agak ada sudut pandang berbeda ya. Appreciate. Cuman Coach Nova dan kawan-kawan tuh terbilang hoki menurut orang. Hoki. Berarti point of view-nya beda. Benar. Hoki kenapa? Bisa dibilang hoki ya. Kenapa bisa dibilang hoki? Pertandingan pertama tuh lawan Korea Selatan abis-abisan diserang. Emang Coach Nova main bertahan, tapi abis-abisan diserang peluang banyak banget. Sial aja Koreanya nggak menang. Kalau misalnya Korea menang, beda cerita sih. Beda cerita dalam arti percaya dirinya nggak separah sekarang. Kan setelah lawan Korea menang, Indonesia bisa curi poin. Apalagi poinnya poin 3 lagi ya, poin 3. Lawan Yaman, lawan siapa next? Afghanistan. Percaya dirinya pasti tinggi banget karena dia udah ngerasa lawan derajat terakhir GG ya di grup I gitu. Kalau mau lawan Yaman dan lain artinya kuncinya semuanya di pertandingan pertama Indonesia. Menurut orang. Artinya hoki banget si Novaria tuh bisa menang lawan Korea Selatan. Kan siapa tahu itu strategi. Nah, Bojan pun kan begitu. Permainan jelek, keserang terus menang. Bojan Pelatih yang pintar kan gitu. Pelatih yang pintar dia tahu pada saat melawan tim yang secara secara di atas kertas lebih kuat kan pasti tidak akan bermain terbuka. 15 menit pertama sangat menjanjikan terus kalah kan tidak. Betul. Tapi kan itu sudah pada saya kalau kalah lawan Korea Selatan nggak akan se-confident sekarang. kalau itu sepakat orang. Sekarang artinya hoki banget sih Novarianto dan kawan-kawan menang lawan Korea Selatan. Jadi bagusnya ketika hoki itu percaya diri naik. Tapi bahasa jangan hoki. Ya diksinya. Ya diksinya bukan hoki. Ya diksinya bukan hoki sih menurut saya. Gimana saya aja sih? Gimana saya sih? Gitu. Di video ini lawan cuplikan. Yang bakal final. Saya ditaruh ketawa-ketawa saya. Gini, bukan sudut pandang beda, cuman ya itu realistis. Kalau misalnya anggap kebantai 3-0, 4-0, beda loh. Lawan Yaman aja belum tentu menang. Lawan Yaman loh, belum Ya tentu menang. kalau komentar kita setuju. Cuman kalau buat diksinya hoki Enggak sih. Enggak. Karena kalau saya ngelihat lawan Korea itu benar-benar main adu strategi ya. Si Coach Nova itu. Strategi siapa? Strategi Coastal bagus gitu. Nova lebih ke defensif. Iya defensifnya Nova teh mau ada strategi. Eta lamun pelatih nanti Belanda mau bisa defensif kayak gitu ya. Langsung open play. Ada kan gitu. Enggak akan Ya, bisa. jadi- Gimana jadi terus ngomongin. Saya lagi nyari pemain yang masuk di babak kedua ya, yang Nova masukin di babak kedua waktu lawan Korsel itu ada si Raffi Rashid sama si Jos Holong yang juga mainnya waktu lawan Yaman. Nah itu jadi game changer. Jadi Nova ngelihat ini udah mulai Korsel udah mulai mentok nih untuk masuk nembus lini pertahanan Indonesia. Dia masukin pemain tengah dan depan untuk ngedobrak dan counter attack. Nah itu kan bagian dari strategi menurut saya ya. Counter Akhirnya attack pun nggak banyak kan Korsel. Tapi sekalinya counter attack efektif kan. Efektif, tapi nggak bisa finishing touch-nya kurang banget di depan gawang. ya kalau saya ngelihatnya ini tadi kan Bung Hadi juga bilang itu melawan tim raja terakhir. Ya ada nervous dong dari pemain-pemain Indonesia. Wajar lah kalau mereka counter attack-nya masih raja terakhir di grup ini. ya counter attack-nya atau secara permainan masih nervous. Wajar lah, tapi dengan bisa menang ini saya bukan masalahin hoki. Enggaknya, ini lebih ke persiapan strategi dan mental. Saya ngelihat Coach Nova ini udah ngedrill para pemain timnas U17 ini lebih ke fisik gitu. Fisiknya mental 90 menit bro lompatan wae anjing karuatan dan pisan gitu. Terus ada beberapa pemain muda yang wah ini sih jadi piritan ya gitu. Piritan namanya bahasa Indonesia-nya. Piritan Persib menurut saya. Yang bisa diperhitungkan lah gitu. Untuk nextnya nih kalau bisa dijaga nih ritme permainan timnas sama skuadnya jangan sampai kejadian Evan Dimas 2.0. Jebolan Persib bagus-bagus. Iya, tapi sayangnya dia yachtnya di EPA-nya di Persija. Jadi ada 6 pemain Persija dan dari 6 itu tuh kurang lebih 2 kalau nggak salah dulunya SMP 18 Bandung, brother. Dallas.
Ya, yang 17 punya jembatan 18. layang. Deket sama mana goblok. Yang punya jembatan layang. Nah, itu salah satu. Jadi emang banyak banget pemain dari Bandung ya, jebolan Bandung, tapi yang EPA-nya ikut ke Persija Junior. Tapi ya dari orang ya, dari orang appreciate. Apresiat lah, gila. Gila, Iya. masuk Piala Dunia tuh nggak mudah. nggak Iya. mudah. Betul. Tapi ya karena hoki itu Novarianto bisa masuk. Karena hoki itu. Jadi ya bisa dibilang kalau misalnya pelatih Korea Selatan dan Korea Selatan lah, pasti lebih jago mereka lah dibandingkan Coach Nova secara knowledge. Cuman pas di lapangan. Merendah nih, Coach Nova merendahkan nanti knowledge-nya. Ini jebol gue seneng ngesot. Makanya lihat aja dari cara bermainnya Korea Selatan kemarin, maksudnya ya itulah itu tim Memang kalau secara fisik, pengalaman Jelas, jauh. jelas lebih bagus. Cuman Coach Nova bisa meminimalisir itu. Iya. Justru itu apresiasinya Membuktikan. itu. Karena nggak bisa dipungkiri ya gitu. Sebenarnya ada sisi positif ya gitu di skuad U17 ini kan berapa ya, 30 pemain atau 28 pemain itu tuh hasil dari EPA ya. Yang naturalisasi itu kan cuma bukan naturalisasi sih. Ada gitu. Ada Matthew Matt Baker kan dia Australia gitu. Mayoritas pemain lulusan EPA, yang berarti itu kan menunjukkan kalau bukan peremajaan ya, program sepak bola usia dini itu penting gitu, dan ini kelihatan hasilnya. Iya gitu, nggak usah mengandalkan pemain naturalisasi buat bisa berprestasi gitu. Cuma nyambung lagi kalau kata dari Bung Yudis sama Bung Hadi tadi, jeung Korea mah jauh. Pasti jelas, karena kan dari program mereka pada saat Fasilitas. masih di grassroots, fasilitas, terus teknik kan beda gitu. Betul. Dengan pemain-pemain yang Iya, Indonesia. makanya harus diakui juga ketika orang ngomong gitu. Pak Erick Thohir. Nah, Pak Irto, jadi pembinaannya harus lebih canggih lagi, gitu menurut saya tuh. Itu. Artinya ya jangan salahkan saya ketika saya ngomongin hoki. Itu. Hoki Caraka. Hoki di Indonesia. Terus player to watch ya, yang harus perhatikan dari pemain timnas 17 tuh, yang satu nih kalau dari saya Goli, terus ada si siapa kaptennya teh Vandra jeung ieu nu tukangna di CB Panji. Nah, terus dari Putu Panji. Ya, pemain Bali. Nazril nih dari Persib EPA, Sergio Busquets tuh ya tak. Memang Vandra sama Goli jadi bebas main di lini Oh, tengah. ini nyamain mantan pemain tim terbaik di dunia. Iya, tim terbaik Miami kan maksudnya? Miami. Ya. Kan basket di Miami. Jadi ya itu dari situ. Saya ngeliatnya player to watch itu, terus di depannya, kalau di depan sih ya itu mah masih rata ya, tapi saya ngeliat Goli, Panji sama si Nazril ini bakal jadi pemain kelas sih kalau bisa terus pertahankan kondisinya. Orang cuma nitip satu doang ke Coach Nova. Coba asah lagi lini depannya. Karena finishing touch-nya masih kurang. Ketika kalau nyaman kalian bisa menang 4. Kalau ntar lawan Jepang di depan mata atau lawan siapa, wah udah sulit kalian. Sulit sih, serius. Kalau misalnya finishingnya kayak gitu ya tinggal nunggu waktu dijebol aja. Artinya coba asah lagi defense-nya udah bagus, asal lagi dari depan biar nanti ketika serangan balik itu efektif. Gitu, Coach Nova. Meskipun Anda back ya bisa kali cari tahu pengetahuan apalagi disuruh cari tahu. Ngedisposisi Ngapain punya Patrick Clifford di Indonesia komunikasi? Pak Patrick gimana nih cara bisa jadi striker yang bagus? Masa kata Clifford ke pastor aja. Pastor aja. Gitu kan dekat sama Patrick Clifford. Gitu. Iya, Bang. Kacau ya. Kacau asli. Oh, Bung Hadi on fire, tapi statementnya ya Asli. di luar dukung aja. Di bawah tangan Di semua. bawah tangan. Banyak Clippers nanti ini mah. Kalau viral video ini banyak Clippers ini Ini pasti. bahaya, Bung Hadi hati-hati. Enggak. Nah, oke, jadi mungkin sekarang kita mengucapkan selamat aja untuk Selamat. timnas U17, selamat untuk Coach Nova. Semoga bisa berjuang sampai titik yang sebaik-baiknya lah. Kita Terutama di AFC dulu ya. Juara di AFC dulu lah. Juara di AFC AFC, dulu. mungkin kalau Meskipun untuk terlalu jauh ya. Walaupun misalkan untuk di Piala bukannya kita meragukan untuk juara, tapi kita berharap bisa nyampai step setinggi-tingginya gitu lah. Oh. Harapan orang masuk perempat final udah keren banget Indonesia. Masuk perempat final ya. Ini kan langsung perempat final nanti.
Oh, langsung. Pildun, maksudnya Pildun. Oh, Pildun. Kalau Pildun masuk perempat final itu udah luar biasa banget. Ya, betul. Gitu. Nah, jadi sekali lagi selamat buat Coach Nova dan Timnas U17. Semangat. Selamat. Suster ngesot. Oh. Dan jangan lupa buat Sobat Mediocre, nanti Oh, udahan ini tuh. tonton terus videonya karena kalian bakal nagih janji Bung Hadi ketika Madrid menang. Soalnya masih pengen bahas. Oke. Tim-tim bagus. Tim bagus apa cuma lu bahasnya satu, tim bagus, tim dong kalau gitu. Nah, terus pantengin aja video kita di YouTube obrolan mediocre, TikTok obrolan.mediocre, Instagram obrolan.mediocre. Dan jangan lupa terus baca Koran Gala karena di situ ada Nih. update berita terkini. Nih, ada update Barcelona jago banget. Anjir. Dan terus di situ selalu ada juga berita-berita Persib di Gala Persib. Oke? Karena di situ juga ada berita tadi Persib kehilangan beberapa pemain. Empat pilar. Empat pilar kunci. Nah, jadi terus aja stay tune di obrolan mediocre dan terus baca Koran Gala. Terima kasih teman-teman. Iklannya jangan di skip guys. Yuk. Jangan di skip.